Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Kang Ben. Saya akan melanjutkan tutorial kita, yaitu eh, kemarin kan kita sudah bicara tentang bagaimana kita ngedit ya, ngedit yang ada di menu-menu ya, ngedit di bagian atas. Di sini kan ada profil dan sebagainya ini. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, untuk edit menu ini kita mesti siap dulu ya dengan page atau halaman yang nanti kita inputkan atau kita masukkan linknya ya Bapak Ibu ke dalam menu-menu yang ada di sini ya. Contoh nih, misalkan di sini profil, kemudian di sini ada selayang pandang. Nah, maka untuk selayang pandang ini nanti kita isi apa? Itu kita masukkan atau kita inputkan atau kita posting ke dalam halaman. Visi misi juga demikian dan begitu juga seterusnya. Untuk program juga demikian, ada beberapa program yang kita buka gitu, di LKP kita. Maka program ini pun juga kita inputkan di dalam halaman. Nah, nanti linknya kita masukkan ke sini. Sehingga ketika orang ngeklik program yang diinginkan, dia langsung tertuju kepada halaman yang dimaksud. Nah, untuk galeri ini pun juga kita buatkan halaman sama. Nah, untuk daftar online ini kita buatkan Google Form ya, Google Form yang dengan Google Form itu linknya kita masukkan ke sini. Atau bisa juga linknya dimasukkan ke dalam halaman ya, nanti ada tekniknya. Artinya ketika calon siswa kita ngeklik daftar online, itu yang muncul bukan dialihkan ke Google Form, tetapi Google Form itu ada di dalam website kita. Jadi mereka inputnya tidak pindah ke Google Form ya, tetapi masuk ke dalam website kita. Nah, link Google Form itu pun juga bisa kita masukkan ke dalam halaman. Nah, mungkin ada hal baru lagi, nanti ada tambahan menu, misalkan di sini ada maps gitu ya, atau biasanya ada kontak kami dan sebagainya. Itu nanti bagaimana menambahkan, itu nanti pengaturannya ada di tema. Kemudian ya, pengaturannya ada di sini Bapak Ibu, di tema. Kemudian dari tema ini kita masuk ke edit HTML. Memang ini sebenarnya untuk advance ya, advance artinya ya kita sedikit mengetahui tentang coding, tapi itu pun mudah dipelajari sebenarnya. Baik, kembali misalkan di sini ada beberapa halaman ya yang belum kita isikan ya. Nah, misalkan program, kita bahas program atau mungkin profil yang lain nantinya. Nah, program ini kita tambahi, ada misalkan di tempat kami ada desain grafis, ada operator komputer, ada teknis komputer, mungkin juga ada digital marketing misalkan. Nah, semua program-program itu kita buatkan halamannya gitu ya. Caranya kita masuk ke halaman. Nah, di atas ini langsung berubah menjadi halaman baru. Kebetulan kami sudah input desain grafis misalkan. Kita klik halaman baru ya, di atas ada judul misalkan program yang kita buka adalah operator komputer misalkan. Operator komputer. Nah, untuk operator komputer gambarnya seperti apa ya, kita cari. Ya, ini tampilan menulis benar. Nah, kalau ini tampilannya agak besar begini Bapak Ibu, tidak tampil semua ya, menunya tidak tampil semua kan. Nah, ini bisa diklik yang titik 3 ini. Nah, ini untuk masukkan gambar ya. Misalkan saya masukkan gambar, ada nggak di Blogger, mungkin kita sudah nyimpan ya di blog kita. Kalau di blog kita belum pernah nyimpan gambar itu, bisa juga dari album Google, ternyata juga belum ada ya. Kalau belum ada semua, Bapak Ibu bisa ambil lagi ya, tetapi upload dari komputer ya. Terus kemudian pilih file. Nah, kemudian ini contoh saja ya Bapak Ibu ya, saya masukkan gambar ini. Nanti ini gambarnya memang gak sesuai, tapi untuk contoh saja. Mestinya gambarnya ini dibuat di Canva atau mungkin dibuat di media lain dengan judul programnya, kemudian kita pilih. Nah, kemudian setelah itu mulai kita bikin ya, kita atur ya, ketikannya apakah rata kiri. Kalau saya sih cenderung untuk rata kiri saja. Nah, keterangan dari program tersebut, misalkan nih program tersebut kita kasih copywriting dulu. Maksudnya copywriting itu dikasih penjelasan. Kalau saya belajar operator komputer
komputer itu kira-kira apa sih kegunaannya dan nantinya bisa dipakai untuk apa gitu ya. Nah, operator komputer itu apa, pelajarannya apa dan sebagainya. Jadi semacam copywriting lah. Jadi copywriting itu sebuah tulisan yang membuat orang itu tertarik mengikuti ya. Sebuah tulisan yang membuat orang itu penasaran mengikuti, atau sebuah tulisan yang membuat orang itu paham bahwa kalau saya belajar ini nanti saya memiliki kompetensi apa, misalkan begitu. Adalah materi program misalkan ya untuk administrasi perkantoran. Menguasai program ini, misalkan program ini Anda akan siap ya, misalkan bekerja sebagai admin ya, yang dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Nah, jadi perusahaan atau perkantoran. Nah, baru misalkan materi programnya ikuti kan apa itu Microsoft, misalkan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint gitu. Misalkan seperti ini PowerPoint. Nah jadi ini informasi singkat ya, apa sih kegunaannya kalau saya belajar ini gitu ya, belajar operator komputer. Nah bisa saja ini langsung dituliskan persyaratannya apa. Persyaratan ya kan, satu pendidikan minimal misalkan minimal SMP misalkan ya kan. Dua sehat jasmani dan rohani. Jangan sampai nanti ini ya. Yang ketiga membayar uang pendaftaran misalkan sebesar bisa aja kita cantumkan di sini ya. Empat membayar biaya kursus misalkan paket ya, kalau saat di tempat kami paket, jadi sampai bisa sebesar RP misalkan murah sekali ya. Terus berikutnya mengisi formulir pendaftaran dan ya kan. Nah, pendaftaran dalam kurung siapkan. Kalau saya menggunakan online ya Bapak Ibu, jadi tidak lagi fisik ya. Misalkan silakan file pas foto ukuran 3x4 background atau latar belakang merah. Terus file ijazah terakhir dan file KTP. Nah, biasa saya begini ya kan. File KTP bisa jadi kalau mungkin dia transfer bisa jadi dan file bukti transfer bisa. Baru kita anukan tertarik silakan klik daftar ya kan, untuk daftar untuk melanjutkan. Nah, daftarnya ini bisa kita kasih link. Caranya bagaimana ya, ini kita blok ya kan, tulisan daftar kita blok. Bisa aja ini kita tebeli ya Bapak Ibu, kita tebelin gitu ya, kita blok. Terus kemudian di sini ada simbol rantai simbol rantai ini kita klik. Nah ini kan ada tag judulnya daftar, kemudian linknya kita masukkan ke sini ya. Kebetulan saya hafal betul linknya ya, kalau nggak hafal bisa di copy paste gitu ya. Ini url.com kursus. Nah misalkan seperti ini. Ini bisa kita pilih buka jendela baru. Jadi artinya kalau ketika si pendaftar itu ngeklik,
dia akan membuka tab baru ya, jadi tidak numpuki dari web yang kita bikinkan, yang tidak nutup ya, web kita tidak ketutup tapi dia buka link baru, lembar baru. Nah ini baru kita terapkan. Nah setelah kita terapkan ya kan, kita coba, kita pratinjau. Nah kita pratinjau, kemudian kita geser ke bawah. Nah, di sini ada operator komputer. Nah, di sini adalah materi program bla bla bla, ya kan, syaratnya ini. Nah, pada bagian daftar di sini warnanya berbeda. Artinya kalau nanti kita klik dia akan tampil gitu. Nah, ketika di pratinjau Bapak Ibu juga bisa lihat ini. Kalau dilihat di HP seperti apa, itu diklik aja di sini. Oh, kalau dilihat di HP itu jadinya seperti ini, gitu ya. Kalau dilihat di tablet jadinya seperti apa? Seperti ini. Kalau dilihat di desktop, di komputer jadinya seperti apa? Oh, jadinya seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk pratinjaunya. Gitu ya. Untuk pratinjau kita tutup. Nah, kalau ini dirasa sudah cukup, Bapak Ibu tinggal publikasikan. Ya, kemudian konfirmasi. Nah, sudah jadi seperti ini. Ya. Bisa kita lihat, dicek di sini. Jadinya begini ya, terus kita cek ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau tulisan lain itu tidak muncul gambar tangan, kalau di sini gambar tangan, artinya di sini apa itu bisa kita klik, ada link di situ. Kita klik coba ya Bapak Ibu. Nah, dia akan diarahkan ke pendaftaran tapi terpisah kalau diarahkan ke Google Form gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, jadi ini sudah jadi. Nah, kalau ini sudah jadi, linknya ini kita copy Bapak Ibu. Bisa dari sini, bisa dari sini. Dari sini ya, bisa dari sini. Kalau ininya nggak ada, bagikan ini nggak ada, bisa dari sini. Lihat, terus kemudian di atas ini kita blok. Tombol kanan, kita copy. Terus dimasukkan kemana? Dimasukkan ke sini Bapak Ibu. Ya, ke tema. Ya, ke ini, edit HTML. Ya, ke tema, edit HTML. Terus kita cek ya kan, yang program operator. Nah, kita tulis program dulu. Nah, di sini langsung menuju ke program ini kan Bapak Ibu. Nah, ini desain grafis sudah. Nah, yang warna hitam jangan sampai kebablasan begini ya. Jadi hanya warna hitam aja. Kita tulis operator komputer. Nah, terus kemudian linknya tadi ditaruh di ini, di gambar pagar ini. Kita Ctrl V itu paste. Terus kita nah, sebelum kita simpan kita cek dulu di sini ya. Di sini ada program, ini hanya desain grafis, yang lain belum ada ya. Kita kembali ke template, ini kita simpan. Seret, di bawah kiri ada muncul tulisan memproses sampai tulisan update berhasil. Kalau sudah update berhasil kita cek lagi di sini, kemudian kita refresh ya, kita refresh gambar ini ya. Kita refresh, setelah selesai refresh kita cek program desain grafis operator komputer. Nah, bisa kita coba linknya bener apa enggak, kita klik coba. Nah, ternyata bener, langsung diarahkan ke sini. Jadi tampilan ini adalah tampilan halaman. Baik Bapak Ibu, itu tambahannya, mudah-mudahan bisa diikuti. Dan untuk yang program lain-lain sama nanti ya, untuk program lain-lain sama, caranya sama, tekniknya sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.